Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Itulah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas arti dan petunjuknya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya kitab suci berupa Al-Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima awhayna ilayka hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami menceritakan kepadamu Nabi Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang-orang yang tak mengetahui. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya Yakub, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku telah bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Aku melihat semuanya sujud kepadaku." قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو mubin. Ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, karena mereka akan membuat tipu daya yang sungguh-sungguh kepadamu. Sesungguhnya, setan adalah musuh yang jelas bagi manusia." وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. Demikianlah Tuhan memilihmu untuk menjadi nabi, mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi, serta menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakannya kepada kedua kakekmu sebelumnya, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah
bagi para penanya. Ingatlah ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya lebih dicintai ayah daripada kita. Padahal kita adalah kumpulan yang banyak. Sesungguhnya ayah kita dalam kekeliruan yang nyata. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. Bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, bertaubatlah, sehingga kamu akan menjadi kaum yang soleh. Qala qailun minhum la taqtulu Yusuf wa alquhu fi ghayabatil jubb yaltaqituhu ba'du as-sayyarati in kuntum fa'ilin. Salah seorang di antara mereka berkata, janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. Mereka berkata, wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami atas Yusuf? Padahal sesungguhnya kami benar-benar menginginkan kebaikan baginya. Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main. Sesungguhnya kami benar-benar akan menjaganya. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bih وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. Dia, Yakub, berkata, sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat menyedihkanku, dan aku khawatir serigala akan memangsanya, sedangkan kamu lengah darinya. Mereka berkata, sungguh, jika serigala memangsanya, padahal kami kelompok yang kuat, kami benar-benar orang-orang yang merugi. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. Maka ketika mereka membawanya serta sepakat memasukkannya ke dasar sumur, mereka pun melaksanakan kesepakatan itu. Kami wahyukan kepadanya, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan mereka ini kepada mereka, sedangkan mereka tidak menyadari. Kemudian mereka datang kepada ayahnya pada petang hari sambil menangis. Qalu ya
أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu serigala memangsanya. Engkau tentu tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar." وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. Mereka datang membawa bajunya yang dilumuri darah palsu. Yakub berkata, "Justru hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar, itulah yang terbaik bagiku. Allah sajalah zat yang dimohonkan pertolongan terhadap apa yang kamu ceritakan." وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. Datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seorang pengambil air. Lalu dia menurunkan timbaannya. Dia berkata, senangnya, ini adalah seorang anak muda. Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Mereka menjualnya Yusuf dengan harga murah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Orang Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak. Demikianlah, kelak setelah dewasa, kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami mengajarkan kepadanya takwil mimpi. Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti." وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Ketika dia telah cukup dewasa,
kami berikan kepadanya kearifan dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggodanya. Dia menutup rapat semua pintu, lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya dia, suamimu adalah tuanku. Dia telah memperlakukanku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang zalim tidak akan beruntung." وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. Sungguh, perempuan itu benar-benar telah berkehendak kepadanya Yusuf. Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah kami memalingkan darinya keburukan dan kekejian. Sesungguhnya dia Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. Keduanya berlomba menuju pintu, dan perempuan itu menarik bajunya Yusuf dari belakang hingga koyak, dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Perempuan itu berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?" قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. Yusuf berkata, "Dia yang menggoda diriku." Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika bajunya koyak di bagian depan, perempuan itu benar dan dia Yusuf termasuk orang-orang yang berdusta. Jika bajunya koyak di bagian belakang, perempuan itulah yang berdusta dan dia Yusuf termasuk orang-orang yang jujur. فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ. Maka ketika melihat bajunya Yusuf koyak di bagian belakang, dia, suami perempuan itu berkata,
Sesungguhnya, ini adalah tipu dayamu, wahai kaum perempuan. Tipu dayamu benar-benar hebat. Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Dan wahai istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang bersalah. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. Para wanita di kota itu berkata, istri Al-Aziz menggoda pelayannya untuk menaklukkannya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami benar-benar memandangnya dalam kesesatan yang nyata. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. Maka ketika dia istri Al-Aziz mendengar cercaan mereka, dia mengundang wanita-wanita itu dan menyediakan tempat duduk bagi mereka. Dia memberikan sebuah pisau kepada setiap wanita untuk memotong-motong makanan. Dia berkata kepada Yusuf, keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka. Ketika wanita-wanita itu melihatnya, mereka sangat terpesona dengan ketampanannya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri seraya berkata, Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar seorang malaikat yang mulia. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. Dia, istri Al-Aziz berkata, itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Sungguh, aku benar-benar telah menggoda untuk menaklukkan dirinya. Tetapi dia menolak. Jika tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan dan benar-benar akan termasuk orang yang hina. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. Yusuf berkata, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika engkau tidak menghindarkan tipu daya mereka dariku, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم.
ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. Maka Tuhannya memperkenankan doanya dan menghindarkannya dari tipu daya mereka. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakannya sampai waktu tertentu. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. Bersama dia Yusuf, masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung." Keduanya berkata, "Jelaskanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang-orang yang berbuat baik." قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. Yusuf berkata, "Tidak ada makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, kecuali aku telah menjelaskan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari yang diajarkan Tuhan kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama kaum yang tidak beriman kepada Allah. Bahkan kepada akhirat pun mereka ingkar." واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Aku mengikuti agama nenek moyangku, yaitu Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami mempersekutukan suatu apapun dengan Allah. Itu adalah bagian dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. Wahai dua penghuni penjara, manakah yang lebih baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa? ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما
أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Apa yang kamu sembah selain Dia hanyalah nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyangmu buat sendiri. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun yang pasti tentang hal nama-nama itu. Ketetapan yang pasti benar itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya sahibai as-sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra wa amma al-akhar fayuslabu fata'kulu at-tayru min ra'sihi qudiya al-amru alladhi fihi tastaftiyan. Wahai dua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya, sedangkan yang lain akan disalim. Lalu burung akan memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu berdua tanyakan kepadaku. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. Dia, Yusuf, berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, jelaskanlah keadaanku kepada tuanmu. Kemudian setan menjadikan dia lupa untuk menjelaskan keadaan Yusuf kepada tuannya. Karena itu, Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. Raja berkata kepada para pemuka kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, serta 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai para pemuka kaum, jelaskanlah kepadaku tentang mimpiku itu jika kamu dapat menakwilkannya. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. Mereka menjawab, itu mimpi-mimpi yang kosong, dan kami sekali-kali tidak mampu menakwilkan mimpi itu. Orang yang selamat di antara mereka berdua berkata dan teringat perihal Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu, maka utuslah aku kepadanya. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان
يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. Dia berkata, "Wahai Yusuf, orang yang sangat dipercaya, jelaskanlah kepada kami takwil mimpiku tentang 7 ekor sapi gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, dan 7 tangkai gandum hijau yang meliputi 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, supaya mereka mengetahuinya." قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. Yusuf berkata, "Bercocok tanamlah kamu 7 tahun berturut-turut. Kemudian apa yang kamu tuai, biarkanlah ditangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian, sesudah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, paceklik, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. Setelah itu akan datang tahun ketika manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur. Raja berkata, "Bawalah dia kepadaku." Ketika utusan itu datang kepadanya, Yusuf berkata, "Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakanlah kepadanya bagaimana perihal wanita-wanita yang telah melukai tangannya. Sesungguhnya Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka." قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. Dia, raja, berkata kepada wanita-wanita itu, "Bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya?" Mereka berkata, "Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya." Istri Al-Aziz berkata, "Sekarang, jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggodanya, dan sesungguhnya
dia termasuk orang-orang yang benar. Yusuf berkata, yang demikian itu agar dia Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumah, dan bahwa sesungguhnya Allah tidak meridhoi tipu daya orang-orang yang berkhianat. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. Aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Raja berkata, bawalah dia Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku. Ketika dia raja telah berbicara kepadanya, raja berkata, sesungguhnya mulai hari ini engkau menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami, serta sangat dipercaya. Qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. Yusuf berkata, jadikanlah aku pengelola perbendaharaan negeri Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga amanah serta sangat berpengetahuan. Demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri ini Mesir, untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami melimpahkan rahmat kami kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. Sungguh, pahala akhirat itu pasti lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf mengenali mereka, sedangkan mereka benar-benar tidak mengenalinya. وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ. Ketika Yusuf menyiapkan perbekalan, bahan makanan untuk mereka, dia berkata, bawalah kepadaku saudaramu yang seayah denganmu Benyamin. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran gandum
dan aku adalah sebaik-baiknya penerima tamu. Jika kamu tidak membawanya kepadaku, kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku, dan jangan kamu mendekatiku. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. Mereka berkata, kami akan membujuk ayahnya agar mengizinkan kami membawanya, dan sesungguhnya kami benar-benar akan melaksanakannya. Yusuf berkata kepada para pembantunya, masukkanlah kembali barang-barang mereka yang mereka jadikan alat tukar ke dalam karung-karung mereka. Hal itu dilakukan agar mereka mengetahuinya apabila telah kembali kepada keluarga mereka. Mudah-mudahan mereka kembali lagi. فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. Maka ketika mereka telah kembali kepada ayah mereka Yakub, mereka berkata, wahai ayah kami, kita tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika tidak membawa saudara kami. Oleh karena itu, biarkanlah saudara kami pergi bersama kami, agar kami mendapat jatah. Sesungguhnya, kami benar-benar akan menjaganya. Yakub berkata, bagaimana aku akan mempercayakan Benyamin kepadamu? Seperti halnya dahulu, aku telah mempercayakan saudaranya, Yusuf, kepada kamu. Allah adalah penjaga yang terbaik, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. Ketika mereka membuka barang-barang mereka, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita. Kita akan dapat mendatangkan bahan makanan untuk keluarga kita, dan kami akan menjaga saudara kami, serta kita akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta. Itu adalah suatu tambahan jatah yang mudah bagi Raja Mesir. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن
أحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. Yakub berkata, Aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku, kecuali jika kamu dikepung oleh musuh. Setelah mereka memberikan janji kepadanya, Yakub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. Yakub berkata, Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda-beda. Namun, aku tidak dapat mencegah takdir Allah dari kamu sedikit pun. Penetapan hukum itu hanyalah hak Allah. Kepadanyalah aku bertawakal, dan hendaklah kepadanya saja orang-orang yang bertawakal meningkatkan tawakalnya. وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Ketika mereka masuk dari arah yang sesuai dengan perintah ayahnya, hal itu tidak dapat mencegah sedikit pun keputusan Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Yakub, yaitu kasih sayang kepada anak-anaknya yang telah dipenuhinya. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai pengetahuan, karena kami telah mengajarkan kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya Benyamin di tempatnya. Yusuf berkata, Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Jangan engkau bersedih terhadap apa yang selalu mereka kerjakan. فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ. Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, Yusuf memasukkan cawan ke dalam karung saudaranya Benyamin. Kemudian berteriaklah seorang penyeru, Wahai kafilah, sesungguhnya kamu benar-benar para pencuri. Mereka bertanya,
sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, "Apa yang hilang darimu?" قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. Mereka menjawab, "Kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku jamin itu." Mereka, saudara-saudara Yusuf, menjawab, "Demi Allah, sesungguhnya kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri." قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. Mereka berkata, "Kalau demikian, apa hukumannya jika kamu berdusta?" Mereka, saudara-saudara Yusuf, menjawab, "Hukumannya ialah siapa yang ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dialah sendiri balasannya dijadikan hamba sahaya. Demikianlah kami memberikan hukuman kepada orang-orang zalim." فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. Maka mulailah dia memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri, Benyamin. Kemudian dia mengeluarkannya cawan raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut hukum raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. Mereka, saudara-saudara Yusuf, berkata, "Jika dia Benyamin mencuri, sungguh sebelum ini saudaranya pun Yusuf pernah mencuri." Maka Yusuf menyembunyikan kekesalannya dalam hatinya dan tidak menampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, "Kamu lebih buruk kedudukannya, yakni sifat-sifat kamu. Allah Maha mengetahui apa yang kamu terangkan." قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا
إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. Mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, sesungguhnya dia Benyamin mempunyai ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu, ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya, kami melihat engkau termasuk orang-orang yang selalu berbuat baik." Dia, Yusuf, berkata, "Kami memohon perlindungan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali siapa yang kami temukan harta kami padanya. Jika kami berbuat demikian, sesungguhnya kami benar-benar orang-orang zalim." فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. Maka ketika mereka telah berputus asa darinya, putusan Yusuf terhadap permintaan mereka membebaskan adiknya, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, "Tidakkah kamu ketahui bahwa ayah kamu telah mengambil sumpah dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum ini kamu telah menyia-nyiakan Yusuf? Oleh karena itu, aku tidak akan meninggalkan negeri ini Mesir sampai ayahku mengizinkanku untuk kembali atau Allah memberi putusan terhadapku. Dia adalah pemberi putusan yang terbaik." Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraq وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. Kembalilah kepada ayahmu, lalu katakanlah, "Wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu Bunyamin telah mencuri dan kami tidak bersaksi kecuali apa yang kami ketahui, dan kami bukanlah orang-orang yang menjaga, mengetahui apa yang gaib yang dibalik itu. Tanyalah penduduk negeri setempat kami berada dan kafilah yang datang bersama kami. Sesungguhnya kami betul-betul orang yang benar." قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. Dia, Yakub, berkata, "Sebenarnya
hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semua kepadaku. Sesungguhnya hanya Dialah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Yakub berpaling dari mereka anak-anaknya seraya berkata, alangkah kasihan Yusuf. Dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia adalah orang yang sungguh-sungguh menahan amarah dan kepedihan. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. Mereka berkata, demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf, sehingga engkau mengidap penyakit berat, atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa. Yakub menjawab, hanya kepada Allah aku mengadukan kesulitan dan kesedihanku. Aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. Wahai anak-anakku, pergi dan carilah berita tentang Yusuf beserta saudaranya. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. Ketika mereka masuk ke tempatnya Yusuf, mereka berkata, wahai yang mulia, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah takaran gandum untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Yusuf berkata, tahukah kamu kejelekan apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya? Karena kamu tidak mengetahui akibat perbuatanmu itu. Mereka berkata, apakah engkau benar-benar Yusuf? Yusuf menjawab, aku Yusuf, dan ini saudaraku. Sungguh, Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Siapa yang bertakwa dan bersabar, sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang muhsin.
قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. Mereka berkata, demi Allah, Allah benar-benar telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami benar-benar orang-orang yang bersalah. Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. Pergilah kamu dengan membawa bajuku ini, lalu usapkan ke wajah ayahku. Nanti dia akan melihat kembali, dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku. Ketika kafilah itu telah keluar dari Mesir dan memasuki Palestina, ayah mereka berkata, sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Seandainya kamu tidak menuduhku lemah akal. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. Mereka, keluarga Yusuf berkata, demi Allah, sesungguhnya engkau benar-benar masih dalam kekeliruanmu yang dahulu. Ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, diusapkannya baju itu ke wajahnya Yakub. Lalu dia dapat melihat kembali. Yakub berkata, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui? قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. Mereka anak-anak Yakub berkata, wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. Yakub berkata, aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ. Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia merangkul ibu bapaknya seraya berkata, masuklah ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman.
ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. Yusuf menaikkan kedua ibu bapaknya ke atas singgasana. Mereka tunduk bersujud kepadanya Yusuf. Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu. Sungguh, Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sungguh, Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika Dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun, setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sesungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dialah yang maha mengetahui, maha bijaksana." رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. Tuhanku, sungguh, Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhanku, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, dan gabungkanlah aku dengan orang-orang soleh. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. Itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Nabi Muhammad. Padahal engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersepakat mengatur tipu daya untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau Nabi Muhammad sangat menginginkannya. وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. Engkau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka atas hal itu seruanmu. Ia Al-Quran tidak lain adalah pengajaran bagi semesta alam. Berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, tetapi mereka berpaling darinya. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا
يشعرون. Kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka musyrik. Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka? Atau kedatangan kiamat kepada mereka secara tiba-tiba, sedangkan mereka tidak menyadari? قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Katakanlah Nabi Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak seluruh manusia kepada Allah dengan bukti yang nyata. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk golongan orang-orang musyrik. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Kami tidak mengutus sebelum engkau Nabi Muhammad, kecuali laki-laki yang kami berikan wahyu kepada mereka di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka berjalan di bumi, lalu memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Sesungguhnya, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Apakah kamu tidak mengerti? حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. Sehingga apabila para rasul tidak memiliki harapan lagi dan meyakini bahwa mereka benar-benar telah didustakan, datanglah kepada mereka pertolongan kami. Lalu diselamatkanlah orang yang kami kehendaki. Siksa kami tidak dapat ditolak dari kaum pendosa. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Sungguh, pada kisah mereka, benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal sehat. Al-Quran bukanlah cerita yang dibuat-buat, melainkan merupakan pembenar kitab-kitab yang sebelumnya, memerinci segala sesuatu sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.